Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu lanjutan dari pelajaran sebelumnya yang tentang jarak antara dua titik, jarak antara titik ke garis, jarak titik dengan bidang. Kali ini adalah hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang, yaitu hubungan garis dan garis. Hubungan garis dan garis ini kemungkinan dia akan berpotongan, kemudian sejajar, lalu bersilangan. Nah, kita lihat contoh yang bagaimana yang berpotongan itu. Ada bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Yang berpotongan itu seperti garis AD. Garis AD ini berpotongan dengan AB. Ini AB. Berpotongannya di mana? Di titik A, ya. AD berpotongan dengan AB di titik A. Ini yang namanya berpotongan garis dengan garis. Jadi ruas garis AD berpotongan dengan ruas garis AB. Kemudian apa lagi? Nah, ini ruas garis DC berpotongan dengan GC. Nih ya, berpotongan di titik C. Jadi ini DC ini, ruas garis DC, kalau kita tarik sepanjangan, yang ini juga kita tarik sepanjang, dia bertemu di titik C. Nah, berpotongan ya. Kemudian apalagi yang sejajar? Yang bagaimana yang sejajar itu? Nah, ini ada garis AD dengan BC. Ini sejajar, ruas garis AD dengan ruas garis BC. AD kalau kita tarik sepanjangan, begitu juga dengan garis BC, dia tidak akan pernah bertemu dengan ruas garis AD. Itu yang namanya sejajar. Kemudian ruas garis HD ini sejajar dengan GC. Ini ya. Ini sepanjang apapun ditarik, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu. Nah, makanya disebut sejajar. Oke, bersilangan. Yang bagaimana yang bersilangan? ED dan GB. Mana ED? Ini ED. Ruas garis ED. GB, ruas garis GB ini. Nah, ini ruas garis EB, ini ruas garis ED. Ini bersilangan ini. Ya. Ini kalau kita proyeksikan ke sini dia akan bersilangan. Nah, terlihat ya. Kemudian ruas garis AE. Ini ya, AE bersilangan dengan HB. Nah, ini. Ya, ini AE. Kemudian ini HB, ini bersilangan. Nah, sekarang coba kita pengen ngeliat ini bersilangan apa tidak. Kita proyeksikan garis AE ke bidang yang membuat ruas garis HB, yaitu bidang DBFH. Ya. Nah, bidang ini ya yang memuat garis HB. Nah, sekarang kita proyeksikan dari E, kita proyeksikan ke bidangnya ini. Nah, kita beri nama di sini titiknya K, kemudian yang A juga kita proyeksikan ke bidang DBFH yang memuat bidang garis HB tadi. Ini kita beri titik K namanya, yang ini adalah L. Kemudian ini kita hubungkan K dan L ini. Nah, sini terlihat. Ini AE kita proyeksikan ke bidang DBFH ini ya, KL ini bersilangan kan dengan HB. Nah, ya, berarti ruas garis AE bersilangan dengan HB. Sekarang hubungan yang kedua yaitu garis dan bidang. Apa saja hubungannya? Kemungkinan garis akan terletak pada bidang atau menempel. Kemungkinan berikutnya garis akan sejajar dengan bidang. Kemungkinan yang lain garis akan memotong bidang atau menembus. Nah, sekarang kita lihat contohnya pada bangun ruang. Garis yang terletak pada bidang atau yang menempel. AD
menempel pada bidang ABCD katanya. Ini ruas garis AD, bidang ABCD. Nah, ini kita lihat nih bidang ABCD, ini ruas garis AD. Dia menempel ya pada bidang ini. Nah, jadi ruas garis ini AD menempel pada bidang ABCD ya. Nah, seperti ini ya yang dimaksud dengan menempel pada bidang. Kemudian garis AB, ini ya, ruas garis AB pada bidang ABFE katanya. Nah, ini bidangnya, ruas garisnya AB, nempel ya dia pada bidang ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang sejajar dengan bidang. Garis yang bagaimana yang sejajar dengan bidang? EF, nih EF ya, sejajar dengan ABCD. Nah, ini bidang ABCD, ini ruas garis EF katanya sejajar. Ruas garis EF kalau kita tarik sepanjang apapun dia tidak akan pernah ketemu dengan bidang ini ya. Berarti ini dikatakan sejajar. Kemudian ruas garis AD sejajar dengan BCGF ya. Nah, ini AD. Di sini BCGF-nya. Nah, garis AD ini kita tarik sepanjang apapun dia tidak akan pernah bertemu dengan bidang ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sejajar dengan bidang, ruas garis sejajar dengan bidang ini. Kemudian garis akan memotong bidang. Yang bagaimana itu? HD, ini ada ruas garis HD memotong bidang ABCD ini. Memotongnya di mana? Di titik D. Ya, ruas garis HD memotong di ADB, bidang ABDC, ABCD di titik D. Ya. Kemudian apa lagi? BO menembus bidang EFGH. Bagaimana yang BO itu? Nih, bidang EFGH. Nih kita buat bidangnya kita ke G, kemudian dan di titik potongnya ini nih bidang EFGH. Di titik pot ini kita beri nama titik O, kemudian ini kita hubungkan ke B. Nah, ruas garis OB ini menembus bidang EFGH. Ini ya. Nah, jadi seperti ini yang disebut menembus. Yang memotong dia akan, kalau ini dituliskan kan dia memotong, menembus di titik ini. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Diketahui ABCDEFGH adalah suatu kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Pertanyaannya, jarak antara garis AE dan HB. Penyelesaiannya kita buat gambar kubus. Ini kubus ya, di mana rusuknya 6 cm, berarti panjang AB 6, panjang BC juga 6 cm, GC juga 6 cm. Setiap rusuknya 6 cm. Pertanyaannya adalah jarak antara garis AE, ini AE, dengan HB ini. Nah, berapa jaraknya garis ini dengan garis ini? Oke, sekarang kita proyeksikan AE ini ke bidang yang memuat garis HB. DB, FH. Ya, bidangnya. Kita proyeksikan E ke garis ini, ke bidang ini ya. Sini dia diberi nama titik K. Kemudian A juga kita proyeksikan titik A ini, garis ini ya, ke bidang BDFGH. BDFH nih kita beri nama titik L, kemudian kita hubungkan KL-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan jarak antara garis AE dan HB ini ya terwakili oleh ini EK ini ya, atau AL ini. Atau kalau ini kita teruskan, ini adalah ruas garis EG. Tapi karena dia sampai sini saja jaraknya, kan ini bisa sampai sini, berarti ini setengah dari EG. Nah, setengah dari G ini, EG ini adalah, kalau kita perhatikan, ini kan tadi tegak lurus ya, EF dengan GF, berarti ini siku-siku, berarti yang panjang EG ini bisa mencari digunakan dengan
teorema Pythagoras. Karena dia di sini berarti setengah dari EG, ya kan? Setengah dari EG. Jadi panjang AE ini, jarak AE, bukan panjang AE, jarak AE ke garis HB, ya, ini sama dengan panjang EK atau AL atau setengah dari EG, setengah dari EG. Nah, sekarang kita cari EG-nya dulu. Nah, ini HB dan AE, ada jarak antara AE dan KL. Nah, ini setengah EG, EG-nya itu adalah berarti EF kuadrat, akar dari EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Tapi setengahnya ya, setengahnya ini. Nah, sekarang EF ini berapa? Karena panjang rusuknya 6, berarti EF adalah 6 kuadrat, FG-nya 6 kuadrat. Oke. Kemudian ini setengah dari ininya tadi ya. Kalau ini terusan ini EG karena dia setengah, jadi sampai sini aja. Setengah dari sekarang sampai sini panjangnya kan, jarak ini. Nah, berarti 6 dikuadratkan 36 ya. Kemudian 36 ditambah 36 akar 72, setengah dari akar 72 adalah 3 akar 2. Jadi jarak antara garis AE dengan HB adalah 3 akar 2 cm. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Balok ABCDEFGH memiliki panjang 18 cm, lebar 5 cm, dan tingginya 12 cm. Tentukan jarak antara garis DC dan EF. Nah, sekarang ini ada bangun balok ya, balok ABCDEFGH, di mana panjangnya 18 cm, kemudian ini lebarnya 5 cm, kemudian tingginya 12 cm. Pertanyaannya adalah jarak antara garis DC, ini ya, DC ini, dan EF, ini ya, EF. Nah, sekarang kita lihat DC dan EF itu terletak pada bidang DC EF ya, bidang ini. Nah, ini DC dan EF ini terletak pada satu bidang. Pertanyaannya jarak antara DC dengan EF. Sekarang kalau kita perhatikan ya, DC ini tegak lurus sejajar dengan EF. Ini sejajar ya. Ini kalau sepanjang apapun dia tidak pernah bertemu, ini sejajar. Di C dengan EF dia sejajar. Maka jarak antara DC dan EF didapat diwakili oleh panjang ini, FC ya, CF ya, oleh panjang CF, FC atau CF. Nah, sekarang CF ini kalau kita perhatikan adalah diagonal pada bidang BCGF, yaitu ini tegak lurus, berarti ini sisi miringnya, berarti bisa digunakan teorema Pythagoras. CF ini sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah FB kuadrat. Nah, sekarang BC-nya ini adalah 5 kuadrat, sedangkan FB-nya ini adalah 12 kuadrat. Nah, 5 dikuadratkan 25, 12 dikuadratkan ada 144. Kita jumlahkan akarnya jadi 169. Akar dari 169 adalah 13 cm. Nah, jadi jarak antara garis DC dengan EF ini adalah ini. Nah, yaitu 13 cm. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Yang ketiga ada balok ABCDEFGH dengan memiliki panjang 13 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Pertanyaannya, jarak garis FC ke bidang ADEH, kemudian bidang ABFE, dan bidang DCGH. Kita buat gambarnya. Kemudian kita tahu panjangnya tadi 13 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Pertanyaannya, jarak garis FC ini ya ke bidang ADEH, bidang ini ya. Oke, FC, kemudian bidang ini. Nah, ini bidang ini.
berapa katanya dari bidang ini ke garis ini, begitu ya. Oke, sekarang garis FC ini sejajar nggak dengan bidang ini? Kita lihat, ini kalau ditarik lurus ketemu nggak dengan bidang ini? Tidak ya, ini sejajar ya. Nah, FC ini sejajar dengan bidang ADEH. Kemudian FC ini juga sejajar dengan ED yang ada pada bidang ADEH. Ya, kalau kita tarik garis ini berada pada bidang ADEH dan garis ini juga ED ini sejajar dengan FC ya. Garis ED sejajar dengan FC pada bidang ADH ini ya. Kemudian kita lihat jarak garis FC ke bidang ini ADH dapat diwakili oleh panjang EF ini. Ya kan? Dari ini dengan ini jaraknya pas ini. Terlihat ya? Ini. Yaitu ini kita tahu EF ini adalah panjangnya 13 cm. Jadi jarak garis FC ke bidang ADEH itu adalah 13 cm ya. Oke, kita lihat yang B. B bidang ABFE dengan bidang DCGH. Kita buat gambarnya. Kita tahu tadi panjangnya 13 cm, lebarnya 6 dan tingginya adalah 8. Kemudian bidang ABFE ini. ABFE ini bidangnya ya. Berapa jarak antara bidang ini dengan bidang DCGH nih, DCGH. Yang ini ya. Nah, ini DCGH dengan bidang ini berapa jaraknya katanya. Nah, kita lihat bidang ini adalah sejajar. Jadi ABFE itu sejajar dengan DCGH. Ini sejajar ya. Ini kalaupun diperluas tidak akan pernah ketemu dengan bidang DCGH karena dia sejajar. Nah, sekarang kita lihat BC ini tegak lurus dengan bidang DCGH. Begitu juga BC ini tegak lurus dengan bidang ABEF ya. Ya, garis BC tegak lurus dengan bidang ini dan juga bidang yang ini. Maka garis BC ini dapat digunakan untuk mewakili jarak kedua bidang ini. Ini kan bidang yang ini tadi ABEF, ini bidang DCGH. Kita lihat ini tegak lurus, yang ini juga bidangnya tegak lurus di sini. Nah, berarti ruas garis BC ini dapat digunakan untuk mewakili jarak kedua bidang ini. Jadi jarak antara bidang ABEF dan bidang DCGH itu adalah 6 cm ya, bisa dipahami ya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.